Jadi ya meskipun bentuknya beda, motif dasarnya itu sama. Mencari kemenangan-kemenangan kecil yang bisa dikontrol di tengah realita kehidupan yang seringkali nggak bisa dikendaliin. Jadi kalau ada yang bilang uang tuh nggak bisa membeli segalanya, nggak salah. Tapi setidaknya uang bisa membuat saya bahagia ketika saya melihat Sailus nggak pakai baju. Duh kak, aku melarat, aku miskin, aku nggak siap makan mie gaga sampai akhir bulan. Gimana sih kak biar nggak ketagihan? Nah, salah satu strategi paling efektif untuk mengurangi kecenderungan overspending dalam gacha dan mikrotransaksi adalah dengan menjadi miskin. Enggak dong, yaitu dengan melatih delayed gratification, yaitu kemampuan untuk menunda kepuasan jangka pendek demi hasil jangka panjang. Kalau dalam konteks game ya kemampuan ini diterjemahkan sebagai kesabaran lah untuk menunggu event kiranya bakal rerun atau resale nggak ya. Ketika tahu drop rate-nya itu akan naik karena demand-nya lebih kecil. Bisa jadi juga dengan nggak mudah tergoda banner limit nih yang bisa bikin kita impulsif gitu. Atau mungkin kalian bisa nabung currency in game-nya, kayak misalkan kalau main ML tuh nabung BDP ya, Weekly Diamond Pass jauh-jauh sebelum event lah, biar nggak perlu top up jutaan sekali waktu. Nah, penerapan delayed gratification dalam gaming ini nggak cuma soal finansial guys, tapi juga soal mental health anjay Gen Z, dan juga manajemen ekspektasi. Ada satu penelitian nih yang menyatakan bahwasanya regulasi diri atau self-control dalam bermain game ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional pemain. Pemain atau gamer-gamer yang dapat menahan keinginan untuk melakukan pembelian impulsif ini memiliki resiko yang lebih rendah loh terhadap stres, terhadap kecemasan, dan juga penyesalan setelah bertransaksi. Jadi nggak ada tuh cerita nendang pintu biar dibolehin top up, nggak ada. Nggak ada juga kata-kata kayak, ih anjir, 1 juta tuh sebenarnya bisa loh buat gue makan 2 minggu, nggak ada. Nah, secara praktis, beberapa cara untuk memperkuat delayed gratification antara lain adalah dengan membuat budget khusus nih untuk game. Berpikir kritis tentang kebutuhan versus keinginan, serta mempertimbangkan apakah kebutuhan primer dan sekunder kita tuh udah terpenuhi sebelum kita ini top up gitu. Hingga melakukan due diligence dengan cara berdiskusi dengan kawan-kawan komunitas untuk menilai apakah satu event tuh sebenarnya benar-benar worth it apa enggak sih. Bahkan ada beberapa studi loh yang menyarankan regulasi internal dalam game, seperti opsi untuk menyembunyikan harga atau ada pembatasan limitation di top up otomatisnya, sebagai upaya untuk meningkatkan self-control. Nah dengan begitu kan pemain kan gamer-gamer ini nggak cuma bermain dengan lebih sehat ya, tapi juga lebih cerdas dalam mengelola emosi dan dompetnya juga. Dalam dunia yang terus-terusan ngasih kita notif diskon terbatas, diskon limited, dan godaan-godaan kayak banner-banner event yang muncul terus-terusan di notification nih, kemampuan kita buat berhenti sejenak dan berpikir rasional ini sebenarnya menjadi kunci bertahan di ekosistem game modern. Ya ujung-ujungnya ya, apakah gacha itu judi terselubung atau sekedar hiburan yang harmless, nah itu semua tergantung dari seberapa kuat kita menahan diri gitu. Sistem variable reward itu mungkin waktu dijalanin kayak adrenalin, tapi ujung-ujungnya kita kayak nyesel, kita ngerasa kita rugi gitu. Jadi ini gimana ya? Bikin deg-degan, bikin sebel, dan bikin boncos. Jadi mau kamu cewek yang ngejar afeksi pria 2 dimensi, atau kalian cowok yang ngejar skin collector buat jedak-jeduk TikTok, ada satu hal nih yang pasti, kalau nggak hati-hati bukan kita yang lagi main game, tapi kita yang lagi dimainin sama game. Mengenal emosi sendiri, sadar pola spending, dan belajar nunda kepuasan tuh bukan cuma teori psikologi, tapi juga survival skill. Jadi coba kalian pikir-pikir lagi. Bisa jadi kamu bukannya 1 spin lebih dekat menuju skin legend, tapi sebenarnya malah 1 spin lebih dekat